Halo Sobat Hidup Baru, jadi frozen shoulder dikenal dengan sebutan adhesive capsulitis. Jadi ada masalah di sendi bahu yang disebabkan oleh peradangan. Jadi sendi bahu itu terdiri dari beberapa struktur yang menyusun sendi tersebut seperti tulang, otot, ligamen, dan tendon. Kemudian ada kapsul yang melindungi struktur-struktur penyusun sendi bahu tersebut. Nah, kapsul ini terdiri dari berbagai macam jaringan ikat yang saling berhubungan. Bila ada masalah terhadap kapsul di sendi bahu tersebut, tentunya akan menyebabkan rasa nyeri, kekakuan, dan pergerakan yang terbatas atau gerakan pasif yang terbatas. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya penyakit frozen shoulder. Penyebab dari penyakit frozen shoulder itu sendiri pada dasarnya belum diketahui secara pasti. Tetapi terdapat faktor risiko yang berpotensi untuk terkena penyakit frozen shoulder. Terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Untuk penyebab primer biasanya berkaitan dengan beberapa penyakit, di antaranya penyakit diabetes mellitus, gangguan tiroid, hipertensi, dan peningkatan kadar trigliserida dalam darah. Dapat disebabkan juga oleh efek samping dari obat-obatan yang digunakan, di antaranya beberapa golongan antibiotik, obat antivirus, dan imunisasi. Juga dapat disebabkan oleh gangguan pada tulang belakang di daerah sekitar leher, yang disebabkan oleh adanya pengapuran atau penyempitan saraf di tulang belakang di sekitar leher. Nah, untuk penyebab dari sekunder disebabkan oleh beberapa hal seperti trauma, cedera pada bahu, patah tulang, pembedahan, dan imobilisasi atau keterbatasan dalam bergerak. Hal ini sering sekali disebabkan pada kasus penyakit stroke, di mana seseorang mengalami kelemahan pada anggota gerak sehingga pergerakannya menjadi terbatas. Hal inilah yang berpotensi atau berisiko terkena penyakit frozen shoulder. Gejala dari frozen shoulder beraneka ragam, yaitu adanya rasa nyeri, kekakuan pada bahu, dan pergerakan pasif atau pergerakan yang menjadi terbatas. Biasanya seseorang yang mengalami frozen shoulder akan mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas seperti menyisir rambut, menggaruk di punggung belakang, menggunakan pakaian, atau mengambil barang yang terletak di atas dan membutuhkan tangan untuk meraih barang tersebut. Nah, pada pasien frozen shoulder akan mengalami kesulitan. Untuk penyakit frozen shoulder terbagi menjadi 3 staging atau 3 tahap. Tahap pertama adalah freezing stage dengan onset 6 bulan sampai 9 bulan. Biasanya seseorang yang mengalami tahap ini akan mengalami nyeri yang hebat disertai dengan keterbatasan pada sendi bahu ketika digerakkan. Selanjutnya, tahap kedua atau frozen stage yang terjadi pada onset 4 bulan sampai 1 tahun. Biasanya pada tahap ini seseorang akan mengalami nyeri yang sudah mulai berkurang, tetapi sendi bahu semakin sulit untuk digerakkan. Tahap yang terakhir atau tahap ketiga kita sebut dengan thawing stage dengan onset 6 bulan sampai 2 tahun. Biasanya pergerakan pada bahu sudah mulai membaik. Pencegahan yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya faktor risiko dapat dilakukan dengan cara mencegah faktor risiko agar lebih stabil faktor risikonya atau supaya kita tidak terkena faktor risiko. Tadi kan sudah dijelaskan karena terdapat beberapa penyakit sistemik yang dapat berisiko atau berpotensi menyebabkan frozen shoulder. Yang kedua, melakukan peregangan atau stretching secara berkala. Biasanya nih pada seseorang yang terlalu banyak duduk, malas gerak,
atau pergerakannya menjadi terbatas sehingga menyebabkan ketegangan pada otot bahu. Nah, hal ini juga yang dapat menyebabkan frozen shoulder. Jadi, jangan lupa untuk tetap melakukan peregangan atau stretching berkala ya. Yang ketiga adalah olahraga secara teratur. Hal ini yang dapat dilakukan untuk melatih otot-otot tubuh kita sehingga otot kita menjadi lentur, mencegah terjadinya kekakuan pada otot di tubuh kita. Yang keempat, membatasi mengangkat barang-barang berat dengan menggunakan sendi bahu. Hati-hati ya Sobat Hidup Baru untuk menggunakan atau mengangkat barang berat di sekitar bahu. Ini berisiko loh untuk menyebabkan frozen shoulder. Yang kelima adalah kompres air hangat. Nah, kompres air hangat ini dapat membantu nih untuk merilekskan otot-otot di sekitar sendi bahu. Misalnya nih Sobat Hidup Baru, habis mengangkat barang berat di sekitar bahu, setelah kita selesai beraktivitas, kita dapat membantu untuk kompres di sekitar sisi bahu yang sudah digunakan tadi untuk membantu merilekskan otot-otot tadi sehingga meminimalisasi atau mencegah terjadinya frozen shoulder. Sobat Hidup Baru, kebiasaan membawa tas di punggung memang dapat menyebabkan risiko penyakit frozen shoulder. Hal ini dapat disebabkan bila beban yang dibawa berat, lalu pada saat membawa barang tersebut hanya dilakukan pada salah satu sisi bahu saja. Hal ini yang menyebabkan penekanan yang cukup berat pada salah satu sisi bahu tersebut, atau barang yang kita bawa itu melampaui dari kemampuan kita untuk membawa barang tersebut. Hal ini yang menyebabkan penekanan yang cukup berat pada kedua sisi bahu. Jadi tidak hanya pada salah satu sisi bahu saja. Apabila beban tersebut cukup berat, dapat berisiko terkena gangguan pada kedua sisi bahu atau nanti bisa menyebabkan terjadinya penyakit frozen shoulder. Nah, gimana sobat? Sudah paham kan tentang frozen shoulder? Kalau begitu, saya undur dan pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dok, tanya dong.